Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui untuk menghindari stunting. Selanjutnya akan lebih saya perjelas pada pertemuan bersama KPM. Ya ibu, pada pertemuan kemarin sudah sama-sama kita bahas materi sebelumnya. Apa sudah diterapkan di rumah ibu? Sudah. Ya ibu, untuk sebelum kita memulai pertemuan ini, saya mengajak kita berdoa supaya pertemuan kita ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan diri untuk hadir pada pertemuan kali ini. Di sini pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi Ibu, pada pertemuan ini saya akan membagi Ibu menjadi dua kelompok. Di sini kelompok bayi baru lahir dan di sini kelompok ibu menyusui. Jadi di sini sudah saya siapkan dua tabel. Yang pertama tabel kebutuhan bayi baru lahir hingga usia 6 bulan. Di sini tabel lain. Dan tabel yang kedua itu kebutuhan untuk ibu menyusui. Nah, jadi nanti di sini kan ada kolom pertama itu kebutuhan fisik, terus kolom kedua kebutuhan mental. Dalam kebutuhan fisik itu siapa yang memberikan, terus kebutuhan mental begitu siapa yang memberikan. Jadi nanti ibu diminta untuk mengisi tabel ini. Selesai mengisi tabel ini, maka nanti setiap kelompok mempresentasikan dia punya hasil diskusi. Oke. Saya kasih waktu 2 menit untuk ibu dan diskusi mengisi tabel yang ada. Silakan. Oke. Waktunya selesai. Saya persilahkan pada kelompok bayi baru lahir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1 mengenai kebutuhan bayi baru lahir hingga usia 6 bulan. Jadi, dalam kebutuhan bayi baru lahir hingga usia 6 bulan, kebutuhan fisik diantaranya inisiasi menyusui dini. Jadi inisiasi menyusui dini itu diberikan oleh ibu kepada bayi tersebut. Kemudian poin yang kedua, ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif juga diberikan oleh ibu kepada bayi. Poin ketiga, stimulasi. Jadi stimulasi itu diberikan oleh orang tua dan keluarga kepada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Kemudian untuk kebutuhan mental, poin pertama yaitu nyaman, diberikan oleh orang tua dan keluarga. Jadi bayi baru lahir sampai usia 6 bulan sangat membutuhkan kenyamanan yang diberikan oleh orang tua dan keluarga.
Kemudian yang berikut, kasih sayang. Selain kenyamanan, bayi juga membutuhkan kasih sayang, dan yang diberikan oleh orang tua dan keluarga. Mungkin itu saja sekilas presentasi dari kami kelompok 1 tentang bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Iya, iya. Lanjutkan kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, kelompok ibu menyusui. Saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan tabel kebutuhan untuk ibu menyusui. Kebutuhan ibu menyusui yaitu kebutuhan fisik, diantaranya asupan gizi yang diberikan oleh suami dan keluarga. Kedua, memberikan vitamin yang diberikan oleh suami dan keluarga. Kebutuhan mental, diantaranya menciptakan rasa nyaman dan ketenangan yang diberikan oleh suami dan keluarga. Yang kedua, memberikan waktu istirahat yang diberikan oleh suami dan keluarga. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok ibu menyusui. Silakan ibu menyusui, kelompok menyusui duduk kembali. Oke, jadi dari hasil diskusi dari kedua kelompok bayi menyusui dan kelompok bayi baru lahir dan ibu menyusui, di sini saya dapat simpulkan bahwa kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah yang pertama, IMD atau inisiasi menyusui dini, dan yang kedua, pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga, pemberian stimulasi. Ya, di sini inisiasi menyusui dini itu ketika diberikan ketika bayi baru lahir, kemudian ibu langsung memberikan IMD itu. Kemudian yang kedua, pemberian ASI eksklusif itu pemberian ASI dari ibu menyusui, ya. Terus yang ketiga, pemberian stimulasi. Ya, kalau pemberian stimulasi itu misalnya seperti pemberian rangsangan kepada bayi atau balita untuk merangsang otaknya supaya terhindar dari stunting itu. Kemudian yang berikutnya, kesejahteraan ibu menyusui yaitu memberikan vitamin, asupan gizi, dan menciptakan suasana nyaman, tenang, serta memberikan istirahat yang cukup oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terhindar dari stunting. Oke. Jadi ibu-ibu, untuk pertemuan kita pada kali ini, sampai di sini ibu-ibu. Selesai dari sini, saya kira ibu-ibu dapat mempraktekkan di keluarga, ya ibu-ibu. Ya. Oke, apabila selama pertemuan ini ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk menyelesaikan pertemuan ini, saya mengajak ibu-ibu semua kita berdoa. Semoga pertemuan kita pada kali ini bermanfaat dan dapat diterapkan di rumah, ya ibu-ibu. Ya, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.